Geger. Ada kabar miring dari kalahnya Persib di kandang Persebaya. Ini kabar miringnya menyebutkan bahwa Persib sengaja mengalah di kandang Persebaya demi menghormati bonek dan persembahan untuk mendiang Bejo Sugiantoro. Apa benar? Tapi kekalahan Persib ini kalaupun dengan jawaban seperti itu sengaja mengalah, ini harganya mahal. Selain menghentikan rekor tidak terkalahkan di laga tandang, ini kekalahan terbesar bagi Persib musim ini. Apa layak Persib menumbalkan kemenangan dan rela kalah di kandang Persebaya untuk alasan-alasan tadi? Apa komentar kalian, kekalahan ini sengaja atau blunder dari Boyan Hodak? Hemat saya bahwa Boyan Hodak melakukan sebuah blunder dengan mengganti Kevin Rey Mendoza dan memainkan penjaga gawang yang muda yang belum punya pengalaman sama sekali musim ini bermain di Liga 1, yaitu Shewa Sanggasi, jika tidak salah itu namanya. Jadi pada saat memainkan penjaga gawang muda dalam kondisi timnya itu tertinggal, dalam tekanan timnya itu harus mencetak gol, dengan melibatkan lebih banyak pemain dari lini pertahanan yang ikut terlibat dalam proses membangun serangan, tentu akan ada celah-celah yang terbuka di ruang pertahanan Persib. Artinya komunikasi antara penjaga gawang yang baru masuk itu harus bagus dengan para pemain bertahan Persib, tapi itu tidak kelihatan. Maka itu akhirnya para pemain Persebaya bisa menambah jumlah gol mereka. Walaupun memang kita lihat Shewa itu sudah berjuang keras, bahkan beberapa kali dia coba untuk menutup ruang, tapi beberapa kali juga positioning dia itu tidak baik. Jadi memang kadang-kadang Boyan Hodak ini mengambil resiko yang ternyata hasilnya itu positif, tapi kali ini hasilnya adalah negatif. Dan memang baru kelihatan atau baru ketahuan setelah pertandingan selesai. Dan Boyan memang menarik keluar Kevin karena dia ingin memainkan Castaner. Castaner itu kan pemain asing. Supaya dia bisa memainkan pemain asing. Karena memang Persib membutuhkan gol dan para pemain Persib lainnya di depan itu nggak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi selain itu juga saya melihat para pemain Persib yang bermain di lini pertahanan juga tidak bermain seperti biasanya. Bahkan Nick Kuipers dan Gustavo Franca itu jatuh bangun sulit mengawal pergerakan cepat dari para pemain Persebaya. Hand saya nggak paham kenapa dia beberapa kali sudah overlap, sering delay memberikan umpan, atau juga pada saat memberikan umpan antara umpannya terlalu deras atau umpannya terlalu pelan, sehingga dia sulit memberikan yang namanya umpan kunci. Padahal Edo juga di sebelah kiri itu bergerak sama seperti hand, nggak bisa berfungsi secara normal, beberapa kali juga out of position yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya. Persib tuh udah kalah di lini tengah. Bahkan Maklok saya melihat permainannya buruk banget. Semalam bingung saya dengan permainan dia seperti itu, mungkin lagi underperform ya dia. Dan bahkan dia memang dalam beberapa pertandingan terakhir mengambil set piece, sulit banget sih memberikan umpan yang akurat. Gak ngerti saya dengan Maklok sekarang performanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Secara pressing biasanya dia bagus, tapi kali ini juga pressingnya gak jalan dari dia. Sebelum akhirnya tuh dari proses counter, Kakang kalau nggak salah coba untuk mengambil bola, tapi Kakang ini kan pemain yang slow ya. Jadi pada saat Bruno merebut bola enak banget tuh, tinggal berhadapan dengan Shewa dan dia bisa melakukan finishing yang baik. 3-0 udah game over bagi Persib. Tapi sebelum Rivera mencetak gol, betul si Rian Kurnia mencetak gol lebih dulu kan pada saat si Ciro Alves bisa memberikan bola. Nah Rian Kurnia tuh tidak terkawal sama sekali, tapi waktu udah 3-1 pun saya gak yakin sih bisa 3-3. Meskipun sebelumnya ya, kalau nggak salah tuh Tyrone yang mendapatkan peluang dari free kick dan kemudian David hampir mencetak gol membuat skor 3-2. Tapi saya feeling udah berat. Tapi kemudian Rivera enak banget tuh dapat bola dari Bruno dan dia bisa mengangkat bola pada saat Shewa sudah out of position. 4-1 finish, saya melihat para pemain Persib memang bermain dengan fighting spirit yang baik, tapi saya melihat mereka tidak bermain secara tenang. Nah, saya nggak ngerti apakah memang mereka punya beban untuk minimal mendapatkan 1 poin. Dan menurut hemat saya bahwa Boyan Hodak melakukan Bojan Hodak blunder lagi. Persib udah kalah 2 kali, terakhir dibantai Persebaya 4-1. Terus Bojan Hodak malah bikin keputusan paling absurd. Kevin Mendoza ditarik, Shewa Sanggasi masuk. Padahal Kevin tuh lagi fine-fine aja, nggak cedera, tapi diganti gitu aja di menit ke-78. 1 menit pergantian kiper, gawang Shewa langsung digogol Rizky Dwi. Baru napas bentar, Bruno Moreira kasih bonus lagi nih. Terus di menit ke-92, Francisco Rivera makin ngecengin. Persib kejebolan 3 gol cuma dalam 14 menit terakhir. Bojan katanya
Katanya mau main lebih ofensif, makanya masukin 4 striker asing di depan. Lah terus kenapa korbaninnya kiper utama? Sekarang Persib udah 3 laga beruntun gak menang. Awalnya garang di puncak, sekarang malah makin goyah. Boboto udah nungguin kemenangan, bukan eksperimen aneh-aneh dari Bojan. Karena tertinggal, jadi kita bisa pahami bagaimana Bojan Hodak memasukkan pemain lain dan mengganti kiper dengan kiper lokal gitu kan. Karena di atas lapangan agar ada 6 pemain dan itu batasan dari peraturan yang berlaku. Makanya saya bisa paham sih kenapa justru Seva yang kemudian dimasukkan untuk menggantikan Kevin Mendoza gitu ya. Nah, apesnya sayangnya Seva yang seharusnya debut itu justru melakukan debut yang kurang manis dengan kebobolan 4 gol dengan 1 balasan saja. Kita bisa melihat ekspresi Seva benar-benar ya ini tuh debut begitu ya. Seharusnya manis, mengangkat moral untuk pertandingan selanjutnya biar jadi starting line up ya kan, menggantikan Kevin Mendoza mungkin ya kan. Harapan kita kan pemain lokal bisa lebih bersinar daripada pemain asing gitu. Alih-alih mendapatkan kesempatan itu, kesempatan ini justru menjadi seakan-akan jadi kuburan buat Seva. 4 gol, blunder yang banyak sekali. Termasuk ini blunder dari pelatih Bojan Hodak. Tapi seperti yang kita awali tadi, ada satu opini agak unik nih. Kok kayaknya Persib sengaja mengalah. Toh juga jaraknya dengan Madura United kalau tidak jaraknya dari Dewa United itu sekitar 10 poin kalau tidak salah ya. Jadi ngalah sekali. Tapi apa iya ini kekalahan yang agak mahal gitu menurut saya. Kalau menurut kalian seperti apa? Baik Seva, tetap semangat. Hadiah. Bro, good? Yeah, I talked to Seva already. Nothing he can do. If he save one of these goals, he will have the save of the week or the month, you know, because it's really good goals. So nothing he can do. He's just unlucky, you know. Unlucky as a young goalkeeper conceding 3 goals, but there's nothing he can do, you know. It's just unlucky. Oke. Ini kayak curhat kiper ke kiper lah, atau saran dari kiper ke kiper. Ya namanya pertandingan kadang bad luck juga. Seva yang seharusnya jadi panggung utamanya dia, jadi panggung pertamanya dia karena debut begitu. Seharusnya bisa ngasih impresi yang bagus kepada Bojan Hodak untuk menjadi saya kiper juga nih gitu kan. Tapi apalah daya karena malam itu jadi malam apesnya Seva. Dan Kevin sebagai sesama kiper paham juga nih, lagi bad luck. Apalagi yang bisa dilakukan? Gak ada, bad luck aja udah. Debut pahit Seva Sanggasi, nama yang sama dengan legenda AC Milan tahun 90-an ini, mencatatkan debutnya kala Persib dipermalukan Persebaya di kandangnya sendiri dengan skor 4-1. Absennya Beckham Putra dan beberapa pilar penting membuat Persib kesulitan dalam menjalani laga. Aliran bola yang tidak berjalan mulus, kurangnya kreativitas di lini tengah, dan off-nya para pemain asing ini seakan memberikan peluang Paul Munzer agar bertahan Persebaya. Kecuali hand-hand ya, kayaknya emang ini orang gak pernah on nih. Lalu Bojan Hodak melakukan perjudian di menit ke-75, menarik Kevin Mendoza dan memasukkan kiper muda Seva Sanggasi demi memberikan slot asing bagi Gervani Castanir. Bukannya menyamakan kedudukan, malah Seva kemasukan 3 gol dalam waktu 15 menit. Dan kalau dilihat, 3 gol itu sebenarnya nggak ada kesalahan Seva sendiri dan murni kesalahan tim dan kecerdikan para pemain Persebaya. Dalam sesi wawancara pun Lejunio Pasos dan Bojan Hodak meminta maaf dan dia bilang bahwa cuma beliau aja yang bisa disalahkan dari kekalahan tersebut. Gelora Bung Tomo pun memberikan pelajaran yang berharga. Tegakkan kepalamu Seva, karena seorang pelaut ulung tidak lahir dari lautan yang tenang. Mantap. Ini dia ekspresi Seva tertunduk sendiri di atas lapangan ketika laga bahkan It's setelah okay for Seva. usai. I think it's no problem. You know, the first match in your Ini pelatih career, kiper ya. Seva have only 20 years. You know, of course, need to improve. But in this one goal, Persebaya here, for me, is my opinion, no have mistake. You know, of course, in the moment the match, you know, his head coach, I think he need to change the goalkeeper for maybe for be aggressive, for try draw, you know, for score goal. But about Seva, for me, everything okay. Continue your job, discute the ball, and he play again and have opportunity, you know, everything normal. It is my responsibility. I'm a goalkeeper coach. You know, I talk to Seva. Seva, you go there, everything happen is my responsibility. You know, I trust Seva. Seva have
big potential to culture, you know, only 20 years, like Titran now, 80 years, you know, this football, guys. Can happen with the goalkeeper experience, the goalkeeper young, is normal. Support system yang sangat bagus ya. Sheva yang mengawali debut di Persib dengan catatan yang jeblok, 4 gol dengan 1 balas. Apalagi ini catatannya jadi penting dan spesial karena ini kekalahan perdana Persib di laga tandang. Ini tidak seharusnya Sheva mengalami malam yang buruk seperti ini. Tapi Sheva memiliki support system yang baik. Ada teman-temannya sesama kiper yang menyemangati, ada pelatih kiper. Boyan Hodak di press conference-nya bahkan mengatakan, jangan salahkan Sheva, jangan salahkan pemain, salahkan saya sebagai pelatih. Boyan Hodak mengatakan itu. Jadi keep going Sheva, masih ada jalan panjang ke depan untuk mengembangkan karir di dunia sepak bola menjadi seorang kiper yang pasti kita akan menatap seorang Sheva nanti someday menjadi kiper andalan dari Persib Bandung.